Kau gila, Ferdi. Dalam perkelahian harus ada pemenangnya. Dan aku membantumu. Tapi bukan membunuh. Kali ini dia bertekad untuk membunuhmu. Itu informasi yang kami terima. Kau ingin bukti? Kau yakin sekarang? Kau bakal jadi mayat kalau tidak cepat kami kemari. Kau terlampau sadis. Harus begitu. Sudah waktunya dia dihabisi. Dia pengkhianat. Memusuhimu berarti memusuhi kita semua. Kami hanya mengharapkan satu hal. Kami minta agar kau bertanggung jawab penuh atas peristiwa ini. Tidak. Kau harus bertanggung jawab. Ya. Ini sudah resiko. Kita bukan hanya terlibat dalam pembunuhan ini. Tapi banyak hal. Demi Tuhan, aku tidak mau. Kalian brengsek. Kalian sengaja menjebakku dalam urusan kalian. Semuanya sudah terjadi. Dan persoalan ini membutuhkan kesetiaanmu untuk memikul tanggung jawab. Oke? Kalian jahanam. Kami sudah beberapa kali berurusan dengan polisi maupun penjara. Kau masih bersih. Tidak. Bersetan dengan kesetiaan. Aku tidak mau. Ya, kita lihat nanti. Anda tahu Petrus? Ya. Petrus adalah seorang murid terbaik, tetapi tidak setia. Dia menyangkal Yesus ketika ditangkap untuk disalib. Bukan itu. Jadi, kita tidak perlu mempersoalkan cara kematian itu. Karena kematian itu adalah sebuah peristiwa yang bakal menimpa setiap manusia. Yang penting, kau harus berusaha berbuat baik sepulangmu dari sini. Tidak sulit bagimu untuk menyesuaikan diri di tengah masyarakat, asal kau mempunyai kemauan untuk itu. Bebas untuk hidup, dan bukan sebaliknya. Ya, saya akan berusaha. Tetapi semuanya tergantung pada situasi. Kau yang harus menguasai situasi, dan bukan sebaliknya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini yang terakhir untuk Anda. Terima kasih. Saya juga tak ingin kembali ke sini. Permisi. Iya, ya. Pokoknya saya bilang bayar, bayar. Besok, kontan. Tapi mereka butuh sekarang, Pak. Halo? 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 Bajingan itu sudah bebas. Siapa? Anak keparat itu. Saya mendapat keringanan hukuman karena berkelakuan baik. Syukurlah, Nyu. Bibi Ani kemana? Bibi Ani Sudah pulang, Nyu. kemana? Pulang kampung. 'Pulang kampung'? 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 'Pulang
diusir. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Bapak kurang tahu pasti, Nyu. Bohong. Pak Rusmin. Maaf, Nyu. Bapak dipanggil. Hei, kemana Bibi Anda pergi? Kenal saya nggak? Saya anak sulung dari keluarga terhormat ini. Dan baru keluar penjara. Takut nggak? Bagus. Sekarang bilang, kemana Bibi Ani pergi? Saya tidak tahu, Nyo. Bohong. Betul, Nyo. Saya orang baru di sini. Brengsek. Bibi, Iya, Nyo. kunci kamarku. Pak Salim. Biar non kuncinya saya yang bawa. Tak usah, Pak Salim saja. Pak Salim, tolong berikan kunci ini kepada Fandi di atas. Ya? Baik, Non. Nyo, ini Nyo. Saya Salim, Nyo. Orang baru di sini. Gak nanya. Mana kuncinya? Berdiri di situ. Sikapmu terhadapnya harus kau rubah. Kalau tidak dia tambah liar. Dari dulu dia sudah liar. Pembantu di sini berapa orang? 4 orang, Nyo. Termasuk Pak Rusmin. Suruh sebanyak sini, bersihkan kamar. Baik, Nyo. Brengsek. Bebas. Ya, anak sialan itu sudah dibebaskan. Syukur kalau begitu. Hah? Syukur apaan? Baru saja beberapa saat, dia sudah mulai bikin onar. Kapan kau bisa melupakan masa lalu itu? Ah, persetan dengan dia. Semuanya jadi berantakan. Sebenarnya dia belum patut dibebaskan. Tolong katakan buat channel, supaya dia segera datang. Anak itu sudah bebas, Pak. Siapa? Pandi, baru saja. Lalu Hardi ribut lagi dengan dia. Sulit aku mengerti sifat kakakmu itu. Mau apa dia sebenarnya? Dia minta supaya kau ke sana. Untuk apa? Untuk kembali menjebloskan anak itu di balik terali. Kakakmu gila. Anak itu menjadi korban karena ulahnya. Aku tidak yakin dia membunuh. Benar-benar tidak yakin. Ketika aku mau mengusutnya, apa kakakmu bilang? Biar, kalau perlu seumur hidup. Pantas orang tua macam begitu.
Dan selama itu pula, dia tidak mau menjenguknya di dalam penjara. Tak usah kau mencampuri urusan mereka. Kalau tak boleh aku mencampuri, untuk apa dia menelpon aku lagi? Mungkin ada yang mau dibicarakan. Apalagi yang mau dibicarakan? Kakakmu sendiri keras kepala. Katakan saja untuk dia. Anak itu bisa nekat. Kalau terus-terusan dimusuhi. Bang, kok sudah dibongkar? Anda siapa? Saya pengen ketemu dengan Lucy. Rumah ini sudah dijual. Mereka sudah pergi. Dijual? Ya. Tapi saya tidak tahu kemana perginya. Gila. Bibi! Pak Salim! Semuanya ke sini. Hei, jangan sok jagoan di sini. Siapa yang Bapak maksudkan dengan jagoan? Jangan bikin ribut di sini. Saya merasa tidak dihargai lagi di sini. Brengsek. Kau sendiri yang mencemarkan nama keluarga ini. Papa yakin? Diam! Papa dengar dulu. Diam kataku. Sejak kapan kau belajar kurang ajar seperti ini? Kamu yang kurang ajar. Diam, Papa. Kamu diam atau kupanggil polisi? Polisi lebih waras, Papa. Mereka tidak mau main tangkap sembarangan. Saya mau lihat sampai di mana jiwamu diracuni untuk menentangku. Mau pukul? Ayo, pukul. Atau aku yang menghajarmu. Fandi. Kamar saya bukan gudang, Mama. Cuma itu. Daripada terus-terusan begini, lebih baik saya berhenti kerja. Saya juga. Habis dimarahi terus. Ah, sabar aja dah. Sikap mereka memang keras. Memang dari sononya udah begitu. Lah. Hah? Oh. Iya, Nyo. Pak Rusmin mana? Sudah pulang, Nyo, tadi siang. Kemana? Ke kampungnya, Nyo. Mendadak.
mau apa? Aku tak ingin ribut malam ini. Kau pasti tahu kemana Bibi Ane pergi. Mana aku tahu. Aku sudah bilang, ambil saja perempuan itu kembali. Kau punya pikiran sama dengan anak jahanam itu. Mengapa kau harus menghindari kenyataan itu? Sampai Pak Rusmin kau suruh pulang, padahal sudah puluhan tahun dia tinggal bersama kita. Aku bilang diam. Jangan banyak bicara. Semuanya aku yang atur.
Aku menjemputmu. Nggak mau. Aku tidak mau ribut di sini. Kalian semua telah sekongkol menyingkirkan Bibi Ani setelah aku masuk penjara. Kau harus jujur. Di mana perempuan itu berada? Aku nggak tahu. Suaramu adalah suara papa. Mengapa kau tidak berani jujur pada dirimu sendiri? Hah? Perempuan itu bagi kalian tidak berarti apa-apa. Seperti juga kalian menganggapku. Kalau aku dimusuhi, itu pada tempatnya. Karena aku mencemarkan nama keluarga. Keterlaluan. Kalau perempuan itu harus dimusuhi pula. Di mana perempuan itu berada? Aku tidak tahu. Rupanya kau pintar juga berbohong. Hah? Sebelum aku bertemu dengan perempuan itu, kalian tidak bakal tenang di rumah. Kak Robin! Cepat, Lia. Apa-apaan nih? Sialan. Cepat. Hei bangsat. Kurang ajar loh. Hah? Sabar, Fandi. Sabar, Fandi, sabar. jangan. Jangan sebut namaku. Kau juga kurang ajar. Sabar. Mau mematikan aku ya? Hah? Sabar. Dengar dulu penjelasanku. Masuk aja kau di jalanan? Hah? Aku cuma disuruh Papa menjemput Lia. Apa salahnya kalau aku yang menjemput? Hah? Kalian semua brengsek. Lepas. Kau tahu, aku bisa hancurkan kepalamu. Kalau aku mau. Hah? Sudah, Robin. Sana pergi. Jingan. Sudah mahasiswa, tapi kelakuan nol. Sifatmu yang membuat anak-anak saling membunuh. Tadi mereka bertengkar di jalanan. Siapa yang duluan? Dia. Pantas anak itu seperti perampok. Kau menanam benih kebencian pada anak-anakmu sendiri. Jangan membela anak sialan itu di depanku. Dalam keluarga ini, aku yang pegang setir. Aku bilang ke kiri, semua ke kiri. Aku bilang ke kanan, semua ke kanan. Ya, dan kau bilang ke neraka, semua harus ikut ke neraka, begitu? Ya, tidak. Aku tidak ingin ke neraka. Aku ingin ke surga. Yang jelas, semua harus tunduk. Tunduk. Kau juga. Tunduk. Anda siapa? Salah seorang penggemar. Penggemar saya biasanya tidak kemari. Mereka cukup memberikan aplaus setiap saya selesai membawakan lagu. Kalau begitu, saya penggemar istimewa. Maaf, nama saya Fandi. Lahir Jumat Kliwon, tanggal 7, bulan 7, tahun 57. Luar biasa. Tapi itu tidak penting bagi saya. Kelihatannya Anda tidak suka pada sesuatu yang formal, Bu. Tidak semuanya begitu. Anda terlalu gampang menilai seseorang. Maaf kalau begitu. Anda tidak persilakan saya duduk? Loh, Anda baru saja bilang orang seperti saya tidak suka yang formal. Nah, cara yang seperti ini yang membuat saya senang pada Anda. Soal senang atau tidak, itu hak Anda.
asal tidak diproses lebih lanjut. Anda menebak tepat. Kesenangan seorang lelaki terhadap seorang wanita yang kemudian diproses mengandung nilai romantis. Piring saya. Terima kasih, Mama. Percuma doa menjelang makan. Berdoa, tapi munafik. Anak brengsek. Duduk! Rasanya, aku ingin membagikan 6 peluru ini. Masing-masing mendapatkan bagiannya. Supaya cita-cita kalian agar aku kembali ke penjara bisa tercapai. Peluru pertama buat Papa. Andi, Untuk Mama, tidak. Saya tidak mau menyakiti hati Mama. Dor! Kau sudah mahasiswa tapi punya pikiran sempit. Tempurung kepala kalian berdua perlu difermak. Sudah ketularan penyakit dendam yang ditularkan oleh Papa. Dor! Fandi. Paman berdiri diam di situ. Sedikit saja Paman bergerak, peluru-peluru ini akan menghantarkan mereka menemui ajal. Paman jangan bergerak. Atau... Awas! Fandi, serahkan pistol itu. Saya disingkirkan. Paman lihat sendiri. Mereka merubah meja rezeki ini menjadi meja pertengkaran, meja dendam. Rasanya saya tidak ada hak lagi hidup dalam keluarga ini, Paman. Fandi, serahkan pistol itu. Kau bisa dihukum karena melanggar undang-undang. Oh, Paman mau menangkap saya. Dan itu tujuan Paman datang kemari. Serahkan pistol itu. Ayo. Ayo. Kali ini saya main-main, Paman. Besok lain lagi. Pistol mainan.
Jalan. Loh, kok taksinya disuruh pergi? Gampang lah itu. Rumahmu? Di dalam. Ayo. Ayo. Ayo, Van. Tolong, Pak. Saya dikeroyok, Pak. Cepat. Kawanmu dikeroyok juga? Iya. Di mana dia sekarang? Dia juga kabur. Entah kemana. Laporkan saja pada polisi. Dan Ada suratnya? surat. Ya.
Surat untuk Fandi. Iya, Dari siapa, Pak? dari Pak Rusminan. Pak Rusmin. Iya. Bibi. Ya Tuhan. Bi. Fandi. 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 Syukur nak, kau telah bebas. Sejak kapan Bibi begini? Lupakan nak. Tidak. Siapa yang memaksa Bibi ke sini? Tidak ada yang memaksa. Ini kemauan Bibi sendiri. Ah, jangan Bibi membohongiku. Ingat nak, Bibi tidak punya hak apa-apa untuk kau ributkan dengan Papa dan Mama. Mereka pernah ke sini menengok Bibi nggak? Ya, sering. Semua biaya di sini ditanggung oleh papamu. Ini sudah cukup bagi Bibi. Tidak. Bibi harus kembali ke rumah. Bibi tidak ingin menyusahkan kalian dalam keadaan seperti ini. Kau bisa menengok Bibi di sini setiap hari. Tidak. Sore nanti aku akan datang menjemput Bibi. Tadi dia menerima surat dari Pak Rusmin. Siapa? Fandi menerima surat dari Pak Rusmin. Akhirnya rahasia itu terbongkar juga. Aku sudah bilang, ambil kembali perempuan itu ke sini. Sebentar pasti ribut lagi. Papa harus merubah sikap Papa. Semua bisa gila di rumah ini. Mulai hari ini saya tidak pulang. Hah? Saya mau nginap di rumah teman.
Fandi. Besok Bibi sudah kembali lagi ke sana. Loh, Ini kemauan Bibi sendiri. Jangan kau berpikir yang tidak-tidak tentang Papa dan Mama. Bibi harus tetap di sini. Mau angkat Bibi kemana? Ke kamarku. Jangan, Fandi. Biarkan Bibi tidur di kamar Bibi yang dulu. Tadi Lia sudah membersihkannya. Bibi harus tetap tinggal di sini. Saya akan berusaha mencari tempat tinggal yang baru. Iya, kita harus pergi dari sini. Jangan. Bibi tidak setuju. Itu sudah sikapku, Bi. Mereka semua tidak ingin aku tinggal di sini. Mereka menganggapku seperti racun. Itu kata hatimu sendiri, Fandi. Aku tidak senang Bibi membela mereka. Sementara aku dimusuhi di sini. Bibi tidak membela siapa-siapa. Baru saja beberapa jam Bibi tinggal di sini. Kasih sayang Bibi terhadap saya luntur sudah. Itu hanya prasangkamu saja. Mereka menganggap saya jahanam, keparat, setan. Mereka menjumpaiku supaya cepat mati. Dan tiba-tiba saja Bibi berpihak kepada mereka. Tiba-tiba saja Bibi merasa takut untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Memang. Tapi Bibi tidak perlu takut di sini. Fandi. Itu yang mereka lakukan terhadapku, Bi. Mereka begitu yakin bahwa saya ini seorang pembunuh. Saya juga bisa bilang, dari buah dikenal pohonnya. Kalau orang tua pembunuh, anak juga seorang pembunuh. Gila. Dari buah dikenal pohonnya. Memangnya saya ini pembunuh? Dia lagi emosi. Dia bisa meledak kalau kau membalasnya. Apa ayahmu pernah berbuat jahat? Apa kau bilang? Enggak, cuma tanya saja. Apa ayahmu pernah berbuat jahat? Membunuh misalnya? Apa hubungannya dengan ayahku? Jangan marah dulu. Jangan singgung orang tuaku. Itu semua gara-garamu sendiri. Sudah waktunya kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kau anak di luar nikah. Artinya, kau sudah ada dalam kandungan sebelum papa dan mamamu menikah. Sebenarnya hubungan papa dan mamamu ditentang keras orang tua papamu. Tapi akhirnya mereka menikah juga. Karena mamamu sudah mengandungmu. Menjelang kau lahir, ayah dari papamu meninggal. Dan beberapa bulan kemudian menyusul istrinya. Itulah sebabnya sejak kau lahir, kau sudah dikucilkan. Kau dianggap sebagai anak pembawa sial. Kau begitu keras mendesak Bibi untuk menceritakan semuanya. Kalau orang berjiwa besar,
tidak boleh menangis. Ya? Bibi nyesal nggak? Bibi lahir. Kemudian yatim piatu. Dan akhirnya jadi pembantu. Betul-betul Bibi nggak nyesal? Saya juga. Tapi tolong, besok Bibi katakan untuk Mama dan Papa, saya bukan anak sial. Karena saya lahir akibat kenikmatan yang mereka peroleh dalam permainan cinta masa muda. Pandi. Bibi tahu, cinta Papa dan Mama, cinta buta, Bi. Oh. Jane. Halo. Untuk apa kau kemari? Halo. Aku sudah tahu semua tentang dirimu. Aku tadi dapat telepon. Kau bekas narapidana. Jane. Untuk apa kau masuk? Tenang, Jane. Baru saja aku tiba. Dan kau sudah ngotot. Saya tidak sudi bicara denganmu. Kau bekas pembunuh, penipu, penjahat. Memang. Lalu kau mau apa? Memang saya bekas narapidana, Jane. Tapi kau dengar dulu. Saya tidak mau. Pergi! Oh, kau pikir dirimu lebih baik? Lebih suci? Kau pikir seorang perempuan yang begitu mudah mengobrol dirinya untuk beberapa lelaki lebih baik daripada seorang penjahat? Hah? Aku masih punya harga diri untuk mencintai perempuan yang lebih baik. Kau pikir bekas narapidana tidak ada hak untuk itu? Iya. Jelek, pendek, hitam, kurus, peot. Jane. Maafkan saya, Jane. Saya tidak berani berterus terang. Saya mencintaimu. Karena kesetiaan saya berkorban. Kau perlu tahu persoalannya. Hari yang naas. Ketika aku terlibat perkelahian dengan seorang lelaki, 3 orang kawanku datang membantu. Dan salah seorang di antara mereka membunuh lelaki tersebut. Aku diminta untuk memikul tanggung jawab. Karena beberapa kali mereka telah berurusan dengan penjara. Akhirnya untuk kesetiaan ini, aku mendekam dalam penjara selama 4 tahun. Kau masih ingat? Lelaki yang menemuiku di nightclub kemarin. Dia salah seorang di antara mereka. Dan aku tak habis pikir, mengapa sampai aku dikeroyok malam itu. Dan lelaki itu pula yang pasti menelponmu memberitahukan bahwa aku bekas narapidana.
Begitulah ceritanya. Terserah kau mempercayainya atau tidak. Maaf, saya juga capek. Capek sekali.
Sudah. Sudah? Hah? Semuanya aku yang bayar. Loh. Lucia. Ya. Kau mengenalnya? Dia teman sekolahku waktu di SMA dulu. Mengapa ada di kantongmu? Sudah lama. Sebelum aku meringkuk di penjara. Pacar dong. Ya, waktu itu. Cemburu ya? Yuk. Mama. Sudah waktunya saya keluar dari rumah ini. Ini kemauan Papa. Saya anak sial. Tapi Papa dan Mama harus tahu. Saya tidak minta dilahirkan dalam keluarga ini. Fandi. Papa ingin nama keluarga tidak tercemar. Nama Pati Rajawani lebih besar dan lebih agung dari segalanya. Kau tidak boleh sesali kelahiranmu, Nak. Mama juga bisa bilang, Mama menyesal kawin dengan papamu. Tapi buat apa? Semuanya sudah begini. Ambil ini. Itu hakmu. Mama kumpulkan selama 4 tahun kau di penjara. Saya tahu, Mama cukup sayang. Tapi di rumah ini, Papa pegang kendali. Saya akan pergi dengan Bibi Ani. Ini sudah keputusan saya, Mama. Fandi. Saya yakin, Papa senang sekali. Tak ada gunanya saya mempertahankan kehadiran saya di sini. Saya minta warisan saya sebagai anak sulung. Dan saya bersedia pergi dari sini. Awas. Kalau kau kabulkan permintaan anak itu dan menginginkan dia pergi dari sini, kau juga harus kabulkan permintaanku. Ceraikan aku. Sabarlah. Cukup. Aku sudah cukup sabar. Selama 28 tahun, batinku tertekan karena kau singkirkan dia dari sisiku. Dia lebih menyayangi pembantunya yang merawatnya daripada aku ibunya yang sudah melahirkan dia ke bumi ini. Tenanglah dulu. Tidak. Kau kasar, keras kepala dan mau menang sendiri. Hawa nafsumu lebih besar daripada pikiran sehatmu. Ma. Rahimku serasa disayat waktu anak itu bilang, Mamaku tidak minta dilahirkan dalam keluarga ini. Secara tidak sadar dia mengatakan bahwa aku bukan ibu kandungnya. Baiklah. Baiklah. Kuberikan permintaannya. Warisannya adalah kau dan kedua anakmu. Dan rumah ini. Aku akan pergi dari sini. Karena aku tidak diperlukan lagi. Papa, maafkan saya. Saya
Saya lagi emosi. Sebentar malam kalian datang ke tempat penyanyi itu. Dan laksanakan perintah bos. Oke. Ma? Mama? Bibi mau bicara dengan Mama. Saya mohon maaf, Nyonya. Saya bersalah. Saya telah merampas kebahagiaan Nyonya yang melahirkan Fandi. Saya terlalu hina untuk menerima kasih sayangnya. Bibi sangat pantas untuk menerimanya. Bibi yang mengasuh Fandi sejak lahir. Kerja saya hanya kewajiban dan pelayanan sebagai pembantu. Tidak lebih dari itu. Kalau Tuan dan Nyonya menilai saya tidak bisa mendidiknya, memang itulah kekurangan saya. Tapi saya tidak pernah mengajarnya untuk melawan atau menentang Tuan dan Nyonya. Ya, Tuhan saja yang tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Fandi. Tidak. Saya juga minta maaf atas sikap kami selama ini terhadap Bibi. Sekarang Bibi bukan lagi pembantu, tapi seorang keluarga. Juga ibu bagi saya dan anak-anak. Nyonya. Mama. Ses, kau Jen nggak nyanyi? Belum datang. Setengah jam yang lalu ada 2 lelaki datang ke sini mencarinya.
denganku. Tapi kau harus menyerahkan diri ke pos polisi yang terdekat. Tidak, saya tidak mau. Saya ingin menumpas mereka. Paman beri kesempatan untuk saya. Fandi? Fandi? Halo? Halo? Ada apa, Pak? Fandi terlibat Terlibat apa lagi? pembunuhan. Hah? Pembunuhan? Iya. Dia buronan sekarang. Jangan lupa, kalian harus siap. Langsung tembak kalau ketemu. Baik, Bos. Oh ya, tapi jangan sembunyikan senjata api di kamar, ya? Ya. Awas. Bagaimana keadaannya, dokter? Saat kritisnya sudah lewat dan menunjukkan kemajuan. Bapak tidak perlu khawatir. Terima kasih, dokter. Dan untuk sementara waktu, siapapun dilarang menengok ke sini. Karena persoalannya sedang diusut. Baik. Anda siapa? Pandi. Pandi Bakti Rajawani. Anda bekas narapidana. Sekarang menjadi buronan. Apakah bekas narapidana dilarang datang ke sini? Halo? Polisi? Anda terlibat pembunuhan. Pendeta yakin? Pendeta tahu untuk apa saya datang kemari? Pernah pendeta berdoa untuk seorang penjahat? Seperti Yesus yang pernah mengampuni seorang penjahat ketika disalib bersamanya? Pernah pendeta melakukannya? Maaf, bila saya berbicara agak kasar untuk pendeta. Tidak apa. Di hadapan Tuhan, derajat kita sama. Kita manusia berdosa. Terima kasih. Saya mohon pendeta tidak menyentuh telepon itu sebelum saya menghilang dari sini. Permisi. Ya, Fandi. Ini sudah meninggal. Sesudah mendengar peristiwamu. Ya, dia sudah dikuburkan tadi. Ya. Di mana kau sekarang?
Pandi bahagia bukan karena kau membalas budi atas pengorbanan Pipi. Tapi, bila kau mau memaafkan dan berbaik kembali dengan papamu, cuma itu. Lucy. Lucy. Semuanya jadi dingin sekarang. Tidak lagi sehangat dulu. Maaf. Saya lompat pagar halaman belakang. Kau bebas. Kebebasan yang tidak kau inginkan, bukan? Kau masih ingat kawan muda SMA dulu? Jane, dia yang memberitahukan kau tinggal di sini. Kau tidak usah khawatir. Saya tidak bakal mengganggu istri orang. Walaupun perempuan itu orang yang paling kucintai. Maaf, apabila saya cerewet. Rasanya saya tidak perlu membangkitkan rasa cintaku yang sudah terkubur 4 tahun yang lampau. Dan kalaupun saya tidak terdampar di belakang jeruji besi, belum tentu aku bisa membahagiakan kau seperti ini. Pandi. Semuanya sudah berlalu. Tidak perlu disesali lagi. Saya kesini perlu bantuanmu. Saya dalam kesulitan. Saya pengen ketemu Ferdi dan mereka yang lain. Suamimu pulang. Di mana alamat mereka? Permainan kalian berakhir malam ini. Kalian pengkhianat. Luar biasa kesetiaanku terhadap kalian. Sampai-sampai aku tidak pernah membuka rahasia kalian terhadap siapapun. Demi kalian, aku rela tersekap di belakang teralis selama 4 tahun. Tapi kalian membalasnya dengan kematian terhadap 2 perempuan yang paling kucintai. Siapa yang membunuh Jane? Oke, men.
Oke. Ya. Ya. Fandi, kami hanya menjalankan perintah bos. Perintah bos. Siapa dia? Ya. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Halo, Tinggal selangkah lagi, Paman. di mana kau sekarang? Kapan Anda bebas? Anda kenal saya? Sudah lama saya mendengar tentang Anda. Ferdi juga banyak cerita tentang Anda. Oh, mereka memang anak nakal dan susah dinasihati. Mereka nakal karena Anda biang keladinya. Anda memang licik. Kau kelihatannya seperti domba, tapi berbulu musang. Permainanmu berakhir di sini. Pandi. Tembak, Lucy. Tembak. Dia buron polisi sekarang. Dan kau yang mengatur semuanya. Semua diam di tempat. Mama. Lucy tidak bersalah, Paman. Papa. Tempat garam ini adalah satu-satunya tradisi yang masih Papa ingat dan punya nilai luhur karena menyatakan persekutuan keluarga secara utuh. Dan di tempat garam ini, Papa bersumpah untuk tidak mengulangi apa yang pernah terjadi. Papa bersalah, Nak. Bukan hanya terhadap kau saja. Papa juga berdosa terhadap Tuhan. Ternyata
Tuhan sendirilah yang mengangkat kita dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Papa. Ma. Maafkan Papa. Kemarin, Papa dan Mamamu datang kemari.